Apa artinya soleh? Halo? Apa artinya soleh? Hati-hati ya, walaupun antum namanya soleh, perempuannya solehah, kalau tidak semakna dengan ini belum dapat maknanya. Baik, soleh itu bukan baik. Soleh bukan baik. Karena baik itu di Quran ada 5 kata. Ada 5 kata. Kita turunkan hadisnya nanti. 1, ada yang disebut dengan thayyib namanya, thayyib. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, secara fisik. Makanya kata Quran, kalau Anda ingin cari makan, cari makanan-makanan yang bisa membuat fisik Anda sehat. Tidak setiap yang diinginkan mesti dimakan. Ya, cari makanan-makanan terbaik yang membuat Anda bisa lebih kuat. Jadi kalau antum misalnya ke Saudi umrah atau haji, ada orang Arab bertanya kaifa haluk, dijawab alhamdulillah thayyib, itu artinya fisiknya sehat. Jelas? Tapi tidak setiap orang yang fisiknya sehat, baik, sikapnya juga bisa baik. Belum tentu. Belum tentu orang yang sehat punya kepribadian yang baik, belum tentu. Ya. Bahkan ada orang namanya thayyib, ya, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Ya. Ini masalah. Gak tahu orang Lamongan apa orang mana itu. Ya. Nah, kalau kemudian sikapnya ingin juga menjadi baik, ya punya sifat-sifat yang baik, dimulai dari sifat dulu, maka berubah katanya dari thayyib menjadi khair. Khair. Ini sifatnya. Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Anda itu umat terbaik, punya sifat-sifat yang baik. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur dibandingkan dengan dia. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih tawadhu. Jadi kalau ada orang-orang muslim sifatnya lebih buruk dibandingkan dengan non-muslim, ada yang salah dengan keislamannya. Ini khair. Kalau sifat ini sudah berubah menjadi sikap, ya. Sabar itu sifat. Dicela orang lain Anda tidak membalas, itu sikap namanya. Maka berubah dari khair menjadi ma'ruf. Ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104, posisi paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini sikap. Ketua MUI sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin punya sikap-sikap yang baik dalam kehidupan, sikap. Tapi maaf, jangankan orang beriman, yang belum beriman pun bisa punya sikap yang baik dengan orang di sekitarnya. Antum pernah lihat non muslim baik? Yang bantu orang, yang bangun jalan, ada kan ya? Maka untuk membedakan antara orang beriman dengan yang belum beriman, sikap kebaikan ini mesti ada perbedaannya. Maka turun sifat yang keempat, nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan. Saya naikkan ke atas. Ihsan. Apa itu ihsan? Ini baru pertemuan pertama ya. Kalau tidak tahu kita cukup katakan wallahu a'lam, itu paling gampang ya. Malaikat ditanya, "Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Sahabat ditanya, wallahu taala a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Ditanya, tahu. Enggak ditanya, bengong. Masyaallah. Antum maunya apa sebetulnya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, apa itu ihsan? Taib. Gak usah ngarang ya, gak usah ngarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini tidak ada. Keterangan terbaik tentang ihsan ada di hadis Nabi SAW. Antum kalau punya kitabnya, lihat Sahih Muslim. Sahih Muslim di bab muqaddimah
Hadis nomor ke-8. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, lihat di jilid yang pertama, bab mukaddimah ini, hadis nomor ke-8 dari Umar bin Khattab. Kalau tidak punya kitabnya, cari Al-Arba'in. Lebih sedikit lagi, hadis nomor kedua. Kalau tidak punya juga, saya bacakan sekarang, ya. Lihat kalimatnya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu Anda menjadikan segala kebaikan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang beriman dengan orang yang belum beriman, mohon maaf, orang beriman itu menjadikan semua kebaikannya karena Allah. Dia bangun jalan karena Allah, dia bantu orang karena Allah, dia suguhi tamu karena Allah, dia merawat anak karena Allah. Itu ihsan namanya. Kalau cuma berbuat baik saja, jangankan Anda, non muslim pun bisa. Poinnya di situ. Jadi yang membedakan lillah syahadatnya. Itu nomor satu. Nomor satu. Kalau sedekah itu nol, infak itu nol, bantu orang itu nol, masya Allah. Kalau cuma bikin nol, yang lain banyak. Ciputra bisa banyak bangun masjid, masya Allah. Yang lain ada yang bangun rumah ibadah, ada yang bangun tempat panti dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang satu, nilainya nol. Ini poinnya. Jadi kita mengerjakan dengan ihsan, semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau ada tamu mau datang, Anda bikin minuman. Minuman ini dibuat, Anda buat karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Itu enggak mudah kan? Kalau cuma bikin minuman karena tamu mau datang, jangankan Anda, orang enggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Kita mesti beda, kita itu ihsan. Ihsan, makannya karena Allah, minumnya karena Allah, berbuat baik karena Allah, itu ihsan. Tayyib. Kalau Anda bisa gabungkan 4 nama ini, masya Allah, fisiknya sehat, sifatnya baik, punya sikap baik, dan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berubah namanya menjadi sholih. Ini nama yang kelima. Makanya ini sudah fitrah pada diri setiap orang tua, pasti akan meminta anak yang saleh. Itu sudah fitrah. Saya belum pernah dengar sampai dengan hari ini ada seorang ibu yang khusyuk berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba ya Allah anak yang thayyib. Itu enggak ada. Pasti saleh. Pasti ini. Silakan Anda cek. Jadi kalau Anda meminta ya Allah anugerahkan anak yang saleh, artinya Anda meminta keempat hal ini. Badannya sehat, kemudian sifatnya bagus, sikapnya baik, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau yang seperti itu? Ini yang akan kita turunkan insyaallah.